Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih belajar daring hari ini. Masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Kamu coba amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, karena kaki dan tangan kita bisa bergerak. Pada kaki dan tangan terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sama sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam sehari-hari. Semua itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Kita harus bersyukur karena sudah diberikan bagian-bagian tubuh kita yang sempurna, maka kita harus menjaganya dengan baik-baik. Coba perhatikan sekarang ada gambar bagian-bagian tulang. Di sini ada tulang yang bisa bergerak, ada tulang juga yang hanya diam, tidak bergerak. Anak-anak bisa lihat bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nama tulang dan fungsinya yang ada di tulang lengan dan tulang kaki. Yang pertama, tulang hasta untuk membantu rotasi tangan. Tulang atas sebagai tempat melekatnya otot-otot utama pada lengan pergerakan siku. Tulang pengumpil, fungsinya tulang ini adalah sama dengan tulang hasta, yaitu untuk membantu rotasi tangan. Tulang pergelangan tangan sebagai alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Tulang telapak tangan menjadi titik pertemuan bagi tulang jari-jari dan ibu jari ke pergelangan tangan, menstabilkan daerah telapak tangan. Tulang paha tempat produksi sel darah merah pada sumsum belakang, sumsum tulangnya. Tulang kering untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan dan menggerakkan pergelangan kaki. Tulang betis untuk menopang dan memberi kekuatan otot pada saat berjalan atau berdiri. Tulang pergelangan kaki untuk memberikan sokongan yang kuat dan mobilitas bagi tubuh. Tulang telapak kaki untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Tulang jari kaki membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Jari kaki juga terus menyesuaikan dari berubah supaya tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, satu lagi kita akan belajar tentang
Koper masih termasuk ke dalam gambar cerita atau gambar ilustrasi. Koper merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Koper atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Koper atau sampul buku, bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Koper yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Kemudian anak-anak kerjakan latihannya, terdapat 5 soal. Hasilnya anak-anak kirimkan ke nomor ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.